Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 4 Parepare, sekaligus pembicara kunci kita pada seminar hari ini. Yang kami hormati Bapak Pemateri, yaitu Bapak Tamrin SS MPD. Beliau adalah fasilitator rekognisi guru penggerak angkatan 10 yang akan memaparkan nanti materinya terkait dengan seminar pendidikan, yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang kami hormati para Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada kegiatan seminar hari ini. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama nikmat silaturahmi, sehingga kita bisa berkumpul di acara seminar pada hari ini. Salam dan taslim semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi rahmatan lil alamin bagi seluruh penduduk di muka bumi ini. Baik Bapak Ibu, seminar kita pada hari ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama itu adalah sambutan, yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah istirahat dan penutup. Baik, tanpa saya berlama-lama, marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Hartono SPD MPD, Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 4 Parepare, sekaligus membuka kegiatan seminar kita pada hari ini. Dengan ini disilakan dengan hormat. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua kita, Ibunda Haja Adidilawati dan Ibu Haji Heria. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama, Bapak Pemateri untuk seminar pendidikan untuk hari ini. Beliau kita tidak ragukan lagi kaitannya mengenai kapasitas dan kompetensi beliau. Bukan hanya di sekolah kita ini, beliau selalu menjadi narasumber. Di luar pun beliau selalu diundang untuk memberikan pencerahan, memberikan materi dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang terkait mengenai pendidikan. Bapak Tamrin SS MPD yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini pagi menjelang siang. Alhamdulillah, dan tentunya saya selalu mengajak kepada kita semua senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan limpahannya, sehingga setiap harinya kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi masyarakat, pelayan masyarakat, dan sebagai abdi negara. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sambutan ini atau sebelum saya memulai sambutan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Kemarin itu kami mengikuti advokasi kaitannya mengenai sekolah inklusif.
Apa itu sekolah inklusif? Yaitu memberi ruang kesempatan kepada peserta didik yang mengalami disabilitas. Ya. Artinya kalau dia sudah tunarungu, tunanetra itu kan bagiannya SLB. Nah, tetapi kalau hanya apa istilahnya itu yang cacat penglihatan artinya dia tidak bisa melihat kalau tidak pakai kacamata. Nah, itulah yang nanti yang kita akan fasilitasi untuk menempuh pendidikan di sekolah kita ini. Ada juga yang dikatakan seperti yang apalagi itu kalau super aktif autis ya, seperti itu ya. Perlu nanti ini BK mengidentifikasi nantinya siswa-siswa yang mengalami disabilitas seperti itu ya. Artinya ada nanti instrumen, ada asesmen awal yang diberikan kepada teman-teman guru, utamanya wali kelas nantinya berkolaborasi dengan guru BK untuk mengidentifikasi dan dimasukkan di Dapodik, dan itu perencanaannya negara akan memberikan biaya 2 juta per siswa ya. Jadi termasuk nanti itu apa istilahnya, penyediaan kacamata itu dibiayai oleh dana BOS. Misalnya kalau dia apa istilahnya bapak ibu ya, juling-juling misalnya, ataukah dia tidak bisa, artinya kadang-kadang kan biasa ada itu tidak normal kalau ke kanan ya, nanti dia normal kalau di kiri. Jadi artinya tindakan awalnya itu dikasih dulu di sebelah kiri. Nah, tapi itu kita nantinya atau pemerintah nantinya akan memfasilitasi kacamata yang dibiayai oleh dana BOS. Nah, seperti itu awal daripada yang namanya sekolah inklusif. Kemudian kedua, kemungkinan besar nantinya manajemen sekolah akan melakukan kunjungan ke apa istilahnya itu, ke SLB sebagai pusat disabilitas. Itu kita nanti di situ bisa berkunjung, bisa kita tahu oh seperti ini siswa yang dikatakan disabilitas, ketertinggalan. Nah, seperti itu. Beda itu Bu, Pak. Disabilitas dengan stunting beda. Jangan sampai kita persamakan antara stunting dengan disabilitas, berbeda itu. Nah, itu penyampaian saya yang awal. Kemudian ketiga, seperti bagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wakasek Kurikulum, minggu ini terakhir pengumpulan soal untuk digandakan dan dikepak untuk minggu depan untuk persiapan penilaian akhir semester genap. Jadi dengan segala kerendahan hati pada Bapak Ibu yang mengajar di kelas 7 dan 8, mohon kerjasamanya supaya besok terakhir pengumpulan kisi-kisi dan soalnya. Kemudian keempat, hari Selasa kemarin kami mengikuti rapat koordinasi. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Kadis, utamanya penilaian kinerja guru dan kinerja kepala sekolah. Tapi kalau kinerja guru yang terintegrasi ke BMM, saya kira kan sudah tidak ada masalah. Nah, itu. Kemudian terkait mengenai PPDB, itu berbeda lagi teknisnya, memakai pola 2020 dengan 2021, yaitu zona RT RW.
bukan lagi Google Map. Jadi RT RW. Kalau zona RT RW secara kasat mata kita diuntungkan Bapak Ibu. Kita diuntungkan karena Lapak Dekmas sampai ke sana di Umpar itu kan kawasannya semua SMP 4. Nah, ke sampai di Cempaka Putih itu kawasannya SMP 4. Untungnya ini ya, karena pendaftaran zonasi dulu baru dibuka prestasi. Kalau sudah ada yang misalnya mendaftar di sana-sananya SMP 4, jamin baik saja bahwa kalau memang kau bersekolah di SMP 4, insya Allah dijamin lulus. Kita pakai jalur prestasi nantinya. Tapi saya rasa ini terkait mengenai aplikasi ini, analisa saya sepertinya ini Pak Kadis membantu SMP 4 ya, membantu SMP 4 supaya bisa banyak siswanya, karena beliau rasakan dulu, pernah dia rasakan beliau waktu di yang kelas 3 sekarang ya, karena saya sempat sama-sama dulu di DPR, bersitegan kita dengan di DPR waktu itu. Tapi saya lihat ini Pak Komite dengan Pak Kadis ini, saya baca-baca, saya bilang oh kayaknya ini beliau ini membantu kita ini. Maka diperketatlah sistem penerimaan PPDB, intervalnya itu agak jauh dari zonasi dengan prestasi. Setelah zonasi selesai dikunci. Nah, makanya ini keuntungannya, kita langsung menjemput bola untuk membantu masyarakat mendaftar nantinya. Ketika kita terbuka link aplikasinya di Dinas Pendidikan, itu kan kita bisa daftar langsung Pak Swipe kunci di situ. Jadi tidak ada lagi anak-anak bisa ambil berkasnya, bawa dia bersekolah untuk di SMP 1, SMP 2 misalnya prestasi, karena dia kita sudah sonakan di sini. Itu cara-cara kerja dan bisa kita adopsi Pak. Insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saudara kita ini Pak Tabring bisa juga menjemput rezekinya ya. Karena saya selalu ini, kenapa lagi ini, biasa dulu kencang redup lagi, kencang redup lagi. Tapi insya Allah ini kayaknya sudah sudah kencang dan terang ini, kayak hampir nih istilahnya ibu-ibu di Facebook itu menyala. Nah, menyala ya. Baik Bapak Ibu, kaitannya mengenai kegiatan hari kita ini. Kegiatan kita pada hari ini kaitannya mengenai seminar hal positif yang kita lakukan di sekolah. Kami sebagai manajemen sekolah sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemateri, memikirkan bagaimana lagi kegiatan-kegiatan apa lagi yang dilakukan untuk teman-teman guru, terkhusus untuk sekolah juga, sehingga bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Pertama itu kan kalau kita melalui seminar begini dapat sertifikat yang bisa kita upload nanti di PMM. Tapi ada tuh juga orang sekarang masa SPD nak ganti digital sekarang, nak ganti SPDF ya, sarjana PDF, baru nak ganti lagi SPMPM, SPMM, sarjana. Saya bilang, Pak, ngajar juga ini orang ini. Kita sudah setengah mati kuliah, dia ganti dengan singkat sarjana PDF dengan sarjana PMM. Nah, tapi itu kan bukan kemauan kita ya, kemauannya negara, kemauannya yang menggaji kita, kemauan daripada pemerintah dalam hal ini yang merupakan di sektornya adalah Kementerian Pendidikan. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Pak Tabring, begitu tulus dan ikhlas selalu mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan sekolah kita ini, terkhusus untuk peningkatan kompetensi kepada teman-teman guru.
bukan Pak Tamrin menganggap kita kurang-kurang kompetensi kita Bapak Ibu, nah bukan. Justru karena beliau selalu mau berbagi, mau sharing, tapi harus ada momennya seperti ini. Makanya beliau mengundang kita untuk memberikan ilmu kepada kita. Jangan berkeluh kesah. Kalau ada hal-hal seperti ini, mana sih nang kemakwe, nah itu akhirnya memak rasa jangan artinya jangan kalau kita mau mendapatkan ilmu jangan dianggap itu sesuatu beban, tapi anggap itu sesuatu yang sangat berharga, ya. Karena pepatah orang tua, kalau semakin bagus kita punya kompetensi, ya, semakin bagus kita punya ilmu, insya Allah di samping kiri kanan kita juga nantinya itu akan menular ilmu pengetahuan kita, kompetensi kita. Begitu, itu kan hukum alam yang bekerja, hukum tarik menarik bekerja, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, melalui seminar praktik baik ini, saya berharap kepada teman-teman guru sekalian, sekiranya nantinya bisa aktif, artinya bisa melakukan tanya jawab. Kalau ada hal-hal yang pada saat pemaparan materi ada yang kita kurang pahami, itu kita bisa langsung pertanyakan pada narasumber supaya kita tidak penasaran lagi, karena kita semakin bertanya semakin bagus juga, karena ini kaitannya hal-hal yang positif. Kalau hal-hal yang negatif, siapa tahu Pak Mardatila tanya saya, Pak, bagaimana caranya saya menikah 4 kalinya, maka ada buku di sana. Kalau kita mau menikah langsung ke 4 kalinya, ada buku di dekat rumah itu, teknik memiliki 4 istri. Bukan teknik memiliki istri kedua, ya, langsung 4 ini Pak Mar. Kalau hal-hal yang seperti itu kan jangan nih, karena mengajari teman yang hal-hal yang tidak semestinya. Tetapi kalau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Tamrin ini mengarahkan kita ke hal-hal yang positif, utamanya mengisi kompetensi kita. Karena kita memang dituntut melakukan transformasi, melakukan perubahan, selalu mengikuti kompetensi-kompetensi, selalu mengisi kompetensi kita, selalu mengupdate setiap informasi-informasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai tenaga edukasi. Sekiranya itu Bapak Ibu yang sempat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenaan, tadi Pak Parya dan pengen Pak, apa culik-culik itu. Kalau ada hal kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar pendidikan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, para peserta seminar pada pagi hari ini, sampailah pada kita pokok inti pembicaraan kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi, yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Tamrin SS MPD. Dengan ini disilakan dengan hormat. Terima kasih saudara moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bersama-sama
di ruangan guru Sipurenu. Mudah-mudahan betul-betul ya kita bisa sama-sama Sipurenu saling bisa membahagiakan ya Ibu dan Bapak. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah ke Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi Ibu Bapak, sebenarnya saya ini merasa sangat, saya tidak bisa terlalu mengungkapkan kata-kata ya atas kebaikan tak semua, baik Ibu dan Bapak semua ya mau berkenan meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini, termasuk juga Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga dukungan dari Bapak Kepala Sekolah ya yang selalu memberikan ruang untuk kita bisa sama-sama ya bisa sama-sama saling berbagi. Tapi Bapak mungkin sebelum saya mulai materinya saya mau berpantun dulu, boleh ya Ibu Bapak? Ya biar kita mungkin bisa tambah semangat atau yang sekedar menghibur ya. Ya, ke pasar Lekesi membeli ikan, dimakan dengan cara dibakar. Nah, ya. Salam bahagia saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua peserta seminar. Ya. Tidak enak rasanya kalau satu Ibu ini Bapak. Ya, sungguh enak makan buah pepaya. Apalagi makannya di pagi hari. Ayo kita ikuti acara ini bersama-sama ya, dengan dorongan semangat belajar dan berbagi. Ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Saya tidak akan terlalu lama untuk menyampaikan materi ini, paling lama mungkin 60 menit Ibu dan Bapak. Ini materi terkait dengan budaya positif. Itu pertama memang aksi nyata bagi saya selaku fasilitator rekognisi guru penggerak. Saya diwajibkan untuk melakukan kegiatan berbagi pemahaman kepada guru-guru di sekolah seperti yang dilakukan saat ini, yang mana saya rekam tabel karos, jangan di videonya direkam ya, semua orang. Ibu dan Bapak, karena itu harus saya dokumentasikan nanti dilampirkan di LMS. Kemudian yang kedua terkait tema budaya positif, memang ini salah satu topik atau modul di pendidikan guru penggerak ya Ibu dan Bapak, dan ini juga terkait dengan RHK kita yang pada umumnya memilih disiplin positif atau budaya positif. Ini sangat terkait karena selama ini kita biasa saling berbincang, berdiskusi apa yang dimaksud disiplin positif dalam pembelajaran, seperti apa ya penerapannya di kelas ya, bagaimana selama ini ya penerapan disiplin yang kita terapkan, apakah sudah masuk kategori disiplin positif atau bagaimana. Nah, hal-hal inilah yang bisa kita sama-sama nanti bahas ya di kegiatan kita ini Ibu dan Bapak. Tapi saya lebih bergeser supaya bisa menayangkan materinya. Ya. Ini karena masih pendek gambaran hari ini, yang mungkin satu catatan Pak Suar. Mungkin kedepannya perlu juga di ruang ini atau PGA itu sampai bisa 5 meter atau bahkan 10 meter. Sesuai gampang saja kalau Jen PB diberitahu itu pasti langsung ya. Silakan. Ya. Jadi ini juga sengaja disimpan di sini ya, karena di sana agak agak silau ya. Nah, Ibu dan Bapak, tadi sudah dibuka dengan pembukaan salam bahagia untuk kita semua. Ini ya semuanya sudah tidak asing lagi Ibu dan Bapak. Hanya kaitannya memang saya melaksanakan ini sebagai sekali lagi tugas aksi nyata selaku fasilitator pendidikan guru penggerak yang harus melakukan aksi nyata.
Lalu Ibu dan Bapak, ini hanya sekedar mengingatkan bahwa dalam setiap tantangan itu terdapat kesempatan untuk menciptakan solusi baru yang menginspirasi. Ini pasti tidak lepas dari tugas kita selaku pendidik, selaku guru yang menghadapi peserta didik kita, menghadapi manusia sekitar 30 dengan karakter yang berbeda di kelas. Tentu akan banyak kadang-kala menciptakan tantangan, dinamika, permasalahan yang kadang membuat dilema di hati kita menghadapi peserta didik kita, apalagi kian hari kian berbeda-beda karakter dari peserta didik kita. Tetapi dengan begitu memang tugas kita selaku pendidik, isi Ibu dan Bapak saya berbagi kepada kita semua, bukan berarti yang paling tahu di antara kita. Tentu Ibu dan Bapak lebih berpengalaman, saya banyak berguru pada kita semua, hanya sekali lagi ini kita sharing di tempat ini, ya, bahwa ketika kita menghadapi dinamika, dilema dalam menghadapi apakah itu di kelas, di pembelajaran kita, maka memang kita dituntut selaku pendidik ini, ya, jiwanya kita itu diharapkan untuk selalu tegar, selalu berorientasi pada tujuan untuk mencerdaskan bangsa, dan terutama nilai keikhlasan yang memang patut untuk kita utamakan Ibu dan Bapak. Nah, saya coba flashback sedikit tentang bagaimana cara kerja dunia, ya. Ini ada Ibu dan Bapak guru bahasa Inggris, ya. Mungkin bahasa Inggris saya tidak terlalu fasih, it's not the big. It's not a big. Bagaimana the small, ya. Artinya kurang lebih. Ya, big the small. Is the fast, is the slow, ya. Artinya kurang lebih bahwa kalau dulu biasanya itu ya yang besar itu memakan yang kecil, atau yang punya kekuatan hukum rimba seperti itu, ya. Rupanya cara kerja dunia saat ini sudah bergeser, ya. Tetapi yang cepatlah yang mengetahui informasi, mengakses informasi akan akan mengalahkan yang lambat mengetahui informasi seperti itu. Jadi bukan lagi yang besar memakan yang kecil, tetapi yang cepat, ya, yang cepat, terutama dengan mengakses informasi itulah yang akan lebih cepat, ya, gercep istilahnya, ya, gercep, ya. Kemudian dunia kita tidak lagi berbicara bagaimana banyaknya kita, tapi dunia melihat sejauh mana apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita buat Ibu dan Bapak, ya. Dan ini kelihatannya yang seperti itu hanya 20%, kelihatan sedikit, tetapi 20% itulah yang kadang mempengaruhi atau menentukan yang 80% yang jumlahnya banyak ini, ya. Kemudian Ibu dan Bapak, kita coba lihat, ya, periodisasi dari generasi yang ada. Yang ini generasi baby boomers, ya. Itu yang kelahiran 19 ya, orang tua kita 1964. Rata-rata sepertinya usia pensiun, ya. Rata-rata usia pensiun. Yang jumlahnya tadi itu yang 20% itu, sekitar 20% itu sudah banyak, tidak terlalu banyak lagi populasinya jumlahnya, ya. Kalau ini generasi X ini yang kelahirannya 1965 sampai 1976, kelihatannya kita ini, ya, 76. Kalau saya sih 79 atau 80, ya. Tapi Ibu, ya, saya nanti maksudnya di sini generasi milenial, ya. Tapi ya, orang tua kita inilah yang dulu itu pendidikannya hanya satu kata, dua katanya langsung didengar. Ya, apa-apa yang dia sampaikan langsung berterima, langsung seret di hati kita. Nah, itu orang-orang tua kita, dan inilah yang masih sekarang masih dikdaya yang hampir mempengaruhi perekonomian dunia ini sampai dengan usianya sekalipun itu masih sangat menentukan, masih strategis yang mengendalikan, ya, seperti itu. Kemudian ada generasi Z atau, ya, Gen Z, ya, Gen Z yang kelahirannya 1995 sampai 2010, ya. Itu umumnya, ya, seperti mungkin Carlos apa dan sebagainya, ya. Ya, seperti Carlos itu, ya, milenial, ya. Karena sama sebut juga dengan generasi milenial, ya. Kalau ini Ibu dan Bapak kita ini
yang generasi X dan Y ini pokoknya lengkap lah pengetahuan kita, karena kita dulu pernah sering main di pantai, main di hutan apa dan sebagainya, main-main pasir dan sebagainya. Tetapi di sisi lain kita juga mengenal teknologi. Kita mulai mengenal teknologi. Tetapi dibandingkan dengan generasi Z ini, ya, apalagi generasi Alpha, memang mereka lahir bersama dengan teknologi. Berarti mereka memang ini umumnya cepat, ya. Mereka cepat mengetahui, mereka agak terbuka. Mereka agak terbuka pemahamannya karena lahir bersama dengan teknologi. Tetapi generasi kita X dan Y ini kita terpuji dalam berbagai, ya, spektrum kehidupan, baik yang sifatnya dulu masih manual, masing-masing ketik waktu kita kuliah dulu tak. Tetapi ada komputer kita juga bisa, saudaranya. Tetapi di sisi lain memang di sisi lain dari segi digitalisasi kita dianggap sebagai pendatang untuk generasi Z dan milenial itu. Kita dianggap pendatang, kita masih agak gagap memang di situ, harus diakui. Ya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, data penduduk dunia ini kita lihat bahwa sekitar 14% lagi tadi di semua sini orang-orang tua kita, tidak terlalu banyak lagi generasi X dan milenial, ya sekitar 40%, dan Gen Z ini dan generasi Alpha, ya, itu sekitar 30%. Jadi memang bonus demografi ke depan ini memang yang rata-rata ini akan menjadi penerus tongkat estafet sejarah bangsa kita. Memang ini yang sekarang ini yang ada di bangku SMP, ya, dan SMA, bahkan juga SD. Nah, kalau data penduduk Indonesia juga kurang lebih sama Ibu dan Bapak, ya. Baby boomer sekitar 11% yang ada. Kemudian X dan milenial sekitar 30%, dan juga Gen Z dan generasi Alpha. Generasi Alpha ini yang kayaknya masih SD, bahkan yang masih TK atau bahkan baru SD kelas awal. Ya, mereka belum tahu seperti apa keunggulannya nanti. Tapi kelihatannya karena lahir bersamaan dengan teknologi, kalau kita lihat anak-anak TK kita sekarang cepat sekali, ya, cepat sekali itu dia tahu, ya. Padahal dia kadang dia yang beritahu kita, oh begini Pak, begini. Ya. Kemudian di Parepare sendiri, data kependudukan di Parepare sendiri, Bu Bapak, ya, ini diambil dari satu data Parepare kota.go.id. Ini juga tahun 2020 ini kurang lebih sama populasinya, ya, Ibu dan Bapak. Artinya banyak usia produktif ke depan ini, banyak. Inilah yang dimaksud sebagai bonus demografi, dan peran kita lah saat ini sebagai pendidik ini untuk menetapkan tentang keberhasilan generasi kita nanti ke depan ini. Ini ditentukan oleh kita, ya, akan seperti apa generasi kita ke depannya ini. Kalau misalnya kita mudah menyerah, mudah angkat tangan dan sebagainya menghadapi karakternya mereka yang sekarang sangat beragam, pasti bisa dibayangkan akan seperti apa generasi kita. Tapi kalau kita teguh, kalau kita tetap konsisten, Bu Bapak, kalau kita tetap coba tulus dan ikhlas dalam menjalankan peran dan fungsi kita, maka kita bisa memberikan masa depan yang gemilang bagi generasi kita. Inilah gambarannya, kita lah yang menyiapkan masa depan yang gemilang kepada mereka saat ini. Dan ini Bu dan Bapak, ya, inilah apa-apapun itu bisa diakses. Bisa saja siswa kita lebih cepat tahu kan informasi itu daripada kita. Bisa saja guru lebih cepat tahu daripada kepala sekolah. Bisa saja kepala sekolah lebih cepat tahu daripada pengawas dan sebagainya. Karena ini tergantung dari cara kita, tingkat kecepatan kita untuk mengakses. Coba lihat di PMN itu yang banyak aksi nyatanya dan sebagainya. Apakah ada yang misalnya kepala sekolah yang banyak aksi nyatanya? Bukan. Apakah ada yang seperti saya yang banyak aksi nyatanya? Tidak, karena terlalu sibuk mengurus yang lain mungkin. Tapi yang sering nongkrong di laptop, yang memang tekun dan sebagainya, itulah yang banyak aksi nyatanya yang kita lihat di daftar itu. Ya kan Ibu dan Bapak? Ya, ya, jadi itu berbeda-beda. Mungkin dari segi lain, ya, seperti Pak Irwan banyak aksi nyatanya dan sebagainya, ya. Tetapi kalau seperti Ibu Andi dan sebagainya, banyak kegiatan sosialnya di luar. Nah, itulah jadi tergantung dari tingkat dan gaya kita, Ibu dan Bapak, ya.
Nah, coba kita lihat ini Bapak, kita masih belum lupa saya kira bagaimana perusahaan seperti Nokia yang bangkrut dan Sony, ya. Masih ingat dulu waktu tahun-tahun ini kita HP kita masih umumnya Nokia, kita tidak pernah ada membayangkan bahwa Nokia akan bangkrut, akan gulung tikar dan sebagainya, tidak ada yang membayangkan. Kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi entah bagaimana kami gagal. Ya, digantikan dengan Android, iPhone dan sebagainya. Sony pun juga demikian, tidak ada yang bisa bertahan. Mereka tidak tahu seperti apa sampai mereka bisa kehilangan kreativitas, motivasi, bahkan moral, demoralisasi, tidak ada semangat dan akhirnya bangkrut. Kita masih ingat. Ini kalau kita mau foto kan habis rollnya. Sekarang tidak ada lagi istilah habis roll, ya. Atau kita masih ingat ini apa ini? BB. Itu biar biasa-biasa jatuh. Tapi kalau ada BB-nya, kelihatan sangat cantik dia kalau pegang ini. Padahal orangnya biasa-biasa nih, tapi karena ada BB-nya, orang ini gimana ini? Orang dia sosialita dan sebagainya itu. Tapi ini semua tidak bertahan sampai sekarang. Ya, Ibu Bapak. Nah, coba kita lihat ya, ada Bapak Kadis Pendidikan kita yang menjadi contoh awal, ada banyak orang-orang sukses menurut perspektif kita yang tetapi yang nampak seperti gunung es, yang tampak bahwa mereka enak, mereka di puncak karir, mereka gemilang saat ini. Tapi tahukah kita bahwa apa yang dilakukannya ya sungguh sangat mengeluarkan peluh, ya, disiplin dan sebagainya. Bagaimana dia kerja keras dan sebagainya, kadang harus merangsek, karena kadang harus sampai 2, 3, 4 tangannya harus ya gerakan dan sebagainya. Ini sudah Bapak sebagai tantangan kita bahwa selaku guru pendidik pun kita ya sekali lagi harus memiliki jiwa yang optimis ke depannya, dengan tentunya juga ya siap untuk menghadapi berbagai dinamika tantangan pendidikan saat ini. Karakter murid kita yang beragam, satu kelas tidak ada yang sama, semuanya unik, bahkan ada yang parah dan sebagainya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke budaya positif. Sekali lagi, budaya positif ini memang menjadi modul di pendidikan guru penggerak pengembangnya ini, Budang Bapak. Nah, ini siapa yang modulnya ini juga saya tidak kesini saja, bahwa nanti kita akan pelajari ini seperti apa yang di PMM. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuka di PMM disiplin positif. Materi-materi inilah yang ada. Ada tentang paradigma stimulus respon, teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Itu yang bisa kita bahas sama-sama nantinya. Kemudian Ibu dan Bapak ya bagaimana menciptakan budaya positif dan mengembangkan karakter murid, serta bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya sekolah dengan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan murid. Nah, sebagai pertanyaan saja Ibu Bapak, menurut bagaimana? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Langsung saja dijawab. Apakah bisa? Bisa. Ya. Ya. Nah, oke. Rasanya apa? Ibu bisa dengan hukuman? Karena dengan memberikan hukuman itu anak bisa menyadari bahwa dengan diberikan hukuman berarti dia menyadari kesalahan. Akan menyadari kesalahan. Baik, kita silakan Pak. Kalau memberikan hukuman Ya. atau penghargaan Ya. pada siswa, sebenarnya kalau dalam jangka pendek Ya. itu bisa siswa jadi patuh, Bisa patuh olehnya. tapi jangka panjangnya bentuk pendisiplinan seperti itu tidak akan merubah karakter siswa menjadi lebih baik. Tidak akan mengubah Ya, karakter sesuatu. karena pasti dia berusaha keras. Bagaimana upaya tadi supaya tidak dihukum. Ya. Jadi jangka pendek memang patuh, tapi jangka panjang tidak, bentuk pendisiplinan menghukum itu tidak merubah karakter siswa menjadi lebih baik. Ya, hanya jangka mungkin hanya parsial hukuman saat itu, takut dan sebagainya ya, tetapi tidak berlangsung langgeng lama ya. Oh ya. Kemudian baik, saya simpan. Kemudian yang kedua, dengan pemberian hukuman dan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak?
Ya. Juga tidak mutlak. Ya, oh tidak Pak Pur, kenapa Pak Pur? Sampai kita diskusi dulu ya. Pak, Iya. kalau membersihkan WC itu anda sekedar membersihkan, begitu pula membersihkan halaman rumah. Karena Iya. tidak ada rasa halunya di dalam hatinya, nggak usah dihukum karena begini. Iya. Oh ya, karena mungkin hanya karena terpaksa ya, atau karena dihukum sehingga dia Tidak menyadari. tidak menyadari ya. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya. Iya. Dia memberikan teguran. Oke, Mas Rizky mau berpendapat siapa yang bisa berikan alasannya? Penghargaan itu penting, Ya. ya penghargaan itu penting agar kita memacu diri kita melakukan lebih baik lagi. Kalau Ya. kita bekerja tanpa adanya penghargaan, rasanya seperti apa dia kayak biarkan saja begitu, gak sanggapnya hal-hal wajar saja. Jadi kalau penghargaan juga tidak perlu terlalu berlebihan karena nanti kesannya kayak di atas angin, nanti kesannya sudah terbatas di sini, saya sudah batas di sini sudah bisa, padahal masih ada yang bisa dengan lebih dilakukan begitu. Oh, begitu. Ya. Kalau Silakan Pak. dalam teorinya dia bosan itu Pak. Yang bosan ya. Iya. Dia masuk level motivasi eksternal. Level motivasi eksternal. Jadi untuk merubah suatu perilaku, Ya. dia butuh suatu penghargaan pujian begitu. Ah, Masuk di level kedua itu. masuk Dan ya. itu tidak akan konsisten, itu tidak bertahan lama. Iya. Karena nanti motivasinya ada itu untuk bisa dia berubah perilaku hanya untuk mendapat pujian. Iya. Seharusnya kan harus yang betul motivasi dapat dari internal dari dalam. Dia berbuat sesuatu karena memang dia punya orientasinya untuk Orientasi ya. berubah perilaku itu. Iya, bukan karena ini mau Ya, dapat hadiah ya. Oh gitu. Iya, iya. Luar biasa Ibu dan Bapak, rupanya memang kita ini ada perbedaan melihat ya persoalan tersebut. Mungkin juga ini dipengaruhi dari referensi atau Ibu dan Bapak telah mengakses ya topik-topik ini di PMM. Oke, kita lihat ini Ibu dan Bapak ya. Ya. Jadi kita akan pelajari tentang teori disiplin positif, motivasi keyakinan kelas, dan juga kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi ya. Jadi apa yang dijawab tadi ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak ini dikatakan dalam teori dosen itu bahwa justru itu tadi bisa saja hanya karena persoalan takut, bukan karena dari dalam. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman itu karena mungkin saja dia lakukan karena terpaksa, atau ini dia melakukan itu karena iming-iming hadiah, kalau tidak ada hadiahnya atau apa mungkin sudah cuek dan sebagainya. Oke. Kita ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Ibu dan Bapak bisa dikepalkan dulu tangannya ya, dikepalkan dulu tangannya seolah-olah di tangan tak ini ada ya kertas atau hal yang berharga seperti itu dikepalkan tangan. Kemudian coba di sebelahnya diajak supaya dia buka tangannya, ya coba diajak ke mata. Tapi upayakan pertahankan. Coba di sebelahnya rayu, boleh dengan kata, boleh dengan rayu apa sebagainya. Coba dipegang tangan tangan. Ya, ya digenggam saja begini. Ya, tapi coba tidak bisa ya. Ya, biar dirayu, diancam juga. Oh, ya, berarti ya hal ini menandakan bahwa kira-kira siapa yang membuat tangan ini bisa terbuka? Diri kita sendiri ya, bukan orang lain, bukan tapi diri kita sendiri ya. Nah, ini satu contoh sederhana bahwa dari teori kepalan tangan ini menandakan bahwa bukan orang lain yang ya mengerti kita, membuat kita melakukan sesuatu, tetapi diri kita sendirilah yang bisa membuka kepalan tangan. Kemudian ya inilah Ibu dan Bapak ya, ada namanya ilusi kontrol. Ada ilusi kontrol, ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid, ternyata itu ilusi kalau menurut Derrigos, ilusi. Bisa ya guru mengontrol murid. Ya, apakah betul kita bisa mengontrol murid? Ya, melalui CCTV, tapi kalau tidak terkontrol, tidak terjangkau,
mungkin dia bebas mau melakukan apa saja lagi. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Katanya juga itu ilusi. Artinya tidak sesuai, itu hanya anggapan sepihak saja. Bahwa kalau kita kritik, kalau kita buat itu siswa merasa bersalah, katanya ini bukan itu untuk bisa menguatkan karakternya. Itu yang kedua, hanya ilusi. Yang ketiga bahwa ilusi kalau semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau kita selalu hanya ceramahi, mungkin ya, atau mungkin ya dengan banyak kata-kata positif dan sebagainya, itu bukan itu pula katanya yang menentukan, bukan itu yang menentukan, ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa kita orang dewasa, mungkin orang tuanya ya bisa memaksakan kehendak kita pada anak. Pasti kita orang tua semua punya keinginan ya anak kita melakukan ini, seandainya bisa dipaksa. Tapi kadang kalau kita paksa, kadang muncul pertentangan, perlawanan. Jangankan kepada anak kita, kepada murid saja biasa juga seperti kalau kita otoriter, kita paksa harus. Kadang mereka mungkin bukan saat itu, tapi nanti di lain waktu atau di antara teman-temannya dan sebagainya. Jadi katanya ini merupakan ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid, bahwa orang dewasa bisa memaksa anak. Ya katanya itu ya tidak seperti itu, hayalah. Nah, coba kita lihat Ibu dan Bapak, ya. Ini stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ternyata teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Agak sulit itu kalau kita suruh dia punya perspektif yang sama, cara pandang dengan kita. Karena mungkin dia pakai kacamata hitam atau kacamata berwarna-warni, atau dia punya mindset tersendiri, ya karena faktor pendidikan dan sebagainya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, mungkin kita sering ini melihat anak kita melakukan hal keburukan, berarti itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau di posisi kontrol, kita harus melihat bahwa dia punya tujuan melakukan itu. Mungkin kalau dia bolos, atau mungkin dia diam, atau mungkin dia agak ribut di situ di kelas. Memang kita anggap mungkin sebagai kesalahan, tapi menurutnya dia ada hal yang membuatnya dia melakukan itu. Itu yang perlu kita tahu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini ilusinya tadi ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu tadi dari kepala tangan. Hanya kita yang bisa mengontrol apakah kita mau buka atau tutup. Ya. Lalu pemaksaan, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nyatanya seperti ini, ya kenyataannya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita gagal, kita paksa. Harus begini, kita otoriter. Nah, ternyata yang kolaborasi dan konsensus, kesepakatan mungkin ya, konsekuensi apa dan sebagainya menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus buat semacam kolaborasi, kerjasama, kamu ya, saya guru kita sama-sama apa tujuan kita di sini dan sebagainya. Karena kalau kita coba kadang paksakan otoriter terhadap itu, mungkin dia berubah, tapi justru yang muncul adalah kebencian, dendam dan sebagainya. Karena ternyata pemaksaan ada pada saat pujukan gagal, itu juga hanya ilusi. Model berpikir menang dan kalah, ya, bahwa saya sudah buat dia ini menyesal, saya sudah buat dia menangis dan sebagainya, saya menang. Ternyata mestinya perspektif yang kita bangun adalah model berpikir menang-menang. Saya menang, kamu menang, kita menang bersama. Kata John Lennon mungkin, janganlah surga menjadi milik sendiri-sendiri, tapi biarlah menjadi milik bersama-sama. Ya, mungkin itu istilahnya ya, seperti itu. Jadi kita sama-sama sukses bersama, jangan kita sukses kemudian yang ini kita tenggelamkan dan sebagainya. Nah, inilah disiplin positif yang kita telah pelajari di PMM, Ibu dan Bapak, ya. Teori kontrol yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan juga, Dr. William Glasser, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ini Ibu Bapak ya,
ya kita yang tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, inilah dari teori motivasi. Ya, ada untuk menghindari hukuman, ada untuk mendapatkan imbalan, ada untuk menghargai diri sendiri. Ya, Ibu dan Bapak. Jadi ini semua memiliki tujuan. Dan kita harapkan ini menjadi suatu nilai-nilai kebajikan universal yang kita nanti buat dalam kelas menjadi suatu keyakinan kelas. Ya, nanti penjelasannya Ibu Bapak. Kemudian ada yang model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus. Ini disebut dengan 5 posisi kontrol. Ada posisi kontrol kita sebagai guru, misalnya penghukum. Ada juga kadang kita berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Kadang juga kita membuat siswa seperti teman sehingga dia tidak enak kalau tidak melakukan itu, ya. Utamanya di SD, di PAUD ini biasa seperti itu. Ada juga posisi kita kadang sebagai pemantau terhadap siswa, dan ada posisi kita sebagai manajer. Dan inilah yang tertinggi. Kita nanti lihat apa bedanya dari berbagai posisi kontrol ini. Lalu segitiga restitusi, stabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Hendaknya katanya kalau kita mendapatkan permasalahan siswa kita yakin pendekatan yang kita lakukan bukan tadi hukuman dan sebagainya, tapi segitiga restitusi. Nanti kita juga lihat seperti apa itu segitiga restitusi, tahapan-tahapannya dan contoh penerapannya. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Memang artinya hampir kita semua ini seperti itu. Pasti ada keinginan kita untuk bertahan hidup, survival. Ada keinginan kita kadang untuk menguasai, ya, menguasai kita mau ini, ya dan sebagainya. Ada juga keinginan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, ya, seperti itu. Ada juga kebutuhan kita supaya kita bisa merasakan senang atau zona nyaman, ya, ada juga seperti itu. Dan ada kebutuhan kita untuk kita bisa merasakan kebebasan. Rupanya nantinya dalam proses interaksi kita, peserta didik kita juga banyak melakukan ekspresi, tindakan dan sebagainya. Ternyata persoalan dia punya kebutuhan dasar seperti ini. Nah, kalau itu kita tahu kuncinya, maka mungkin ya kita akan bisa menguatkan nanti karakter murid-murid kita. Ibu dan Bapak, ini makna disiplin, ya. Makna disiplin dari bahasa Latinnya disiplina, artinya belajar, dari Sokrates dan Plato. Ya, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, ini agak berbeda, ya, dari pengertian awalnya ini sebagai belajar. Tapi ya, untuk membuat orang lain patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi seolah bahwa kalau disiplin, susah, berat, seseki dan sebagainya. Padahal ternyata disiplin itu tentang bagaimana upaya kita untuk menghargai dan mencapai suatu tujuan yang mulia. Itulah yang hendaknya menjadi perspektif kita, pemaknaan kita terhadap kata disiplin. Ini nilai-nilai kebajikan universal, Ibu dan Bapak, ya, melalui teori William Glasser ini. Ada beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ini diharapkan ini muncul dari motivasi intrinsik yang terbangun, ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi hendaknya katanya dalam langkah kita, dalam interaksi kita harapkan yang utama adalah motivasi intrinsik atau kesadaran diri. Nah, seperti apa itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi? Kita lihat sama-sama, Ibu dan Bapak, ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini masih motivasi eksternal. Kalau kau tidak lakukan ini, awas, ya mungkin masih eksternal itu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tadi iming-iming hadiah atau apa, ya? Saya dapat gula-gula, saya dapat apa nanti, ya, dari guru saya. Nah, itu katanya juga masih motivasi eksternal karena iming-iming penghargaan. Nah, yang hendaknya memang ini adalah untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita akan menjadi
orang seperti apa kalau kita melakukannya. Nah, itulah yang akan menjadi motivasi internal, tujuan dari penerapan disiplin positif. Karena ada disiplin saja ibu bapak ya, tapi mungkin disiplin yang maknanya sempit. Ternyata di Merdeka Belajar ini kita diharapkan menerapkan disiplin positif yang membuat peserta didik kita tahu bahwa dia akan menjadi seperti ini kalau melakukan ini. Ya. Selanjutnya menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki-Hade, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri kita sendiri. Jadi bukan berarti kita merdeka itu ya kita bebas, sebebas-bebasnya tidak mau diperintah dan sebagainya. Tapi maknanya di sini adalah kita bisa cakap untuk mengelola diri kita sendiri ya. Bahwa kemerdekaan yang kita dapatkan jangan sampai mengganggu kemerdekaan orang lain. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, di bagian di hukum dan penghargaan ini ternyata pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Ya, ada jangka pendek ini kalau menghukum dan penghargaan ya. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Karena tadi bukan lagi karena persoalan motivasi, bukan karena mau akan menjadi seperti apa, tapi karena iming-iming jadi merusak hubungan. Kalau tidak ada itu pemicunya, mungkin dia tidak mau bersama kita apa dan sebagainya. Nah, ini katanya. Kemudian dihukum oleh penghargaan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Justru itulah ternyata efek ya. Padahal selama ini kan kita anggap selalu ya, kalau kita melakukan penghargaan atau apa dan sebagainya itu bisa memotivasi, tapi ternyata sifatnya sementara. Iya, sifatnya sementara. Lalu kalau kalau kita memberikan apresiasi, tapi apresiasi itu harus bersifat khusus. Mungkin karena memang prestasi belajarnya, mungkin karena dia memang sudah menang lomba, harus diberi sertifikat atau sebagai pengakuan untuk naik ke jenjang lebih tinggi. Nanti dia ini tidak apa-apa. Mungkin pengakuan itu untuk sebagai murid secara bergantian. Ada yang karena prestasi akademiknya, ada karena dia patuh, rajin dan sebagainya. Itu bisa-bisa saja. Ada karena kita penghargaan itu pengukuhan itu harus secara konsisten, ya, bukan hanya orang-orang tertentu yang mungkin ada hubungan, oke? Dan juga fokus pada proses dijalani penghargaan. Selanjutnya Ibu dan Bapak, nanti kita ada diskusinya ya. Tindakan guru kita lihat, kira-kira masuk di mana, hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman tadi sudah jelas tadi itu ya Ibu dan Bapak, kalau konsekuensi dampak dari perilaku yang dilakukan. Kita lihat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, dia mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Dia karena hukuman ya, karena terlambat sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Oh, konsekuensi. Jadi dia harus push up. Ya. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air meja di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, karena dia tidak sepatu hitam, jadi jangan pakai sepatu. Pokoknya telanjang kaki saja. Ternyata itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJJ. Ternyata hukuman ya. Ternyata Ibu dan Bapak sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi ya. Nah, ya. Kalau begitu apa definisinya hukuman, apa definisinya konsekuensi? Oh iya. Oke, kita lihat inilah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Iya. Ya, itulah hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi ya. Karena akibat sebab membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ini hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hanya jangka pendek saya bawa. Oh ya, saya lakukan, saya tumpahkan ini berarti ya saya harus lakukan. Tapi jangka pendek. Mungkin dia hanya harus meluangkan waktu, harus dilihat oleh teman-temannya saja karena ada konsekuensi. Tidak membuat dia sakit hati kalau konsekuensi. Iya, tidak membuat sakit hati. Ya.
Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Membuat anak-anak benci kedisiplinan. Ya, artinya kamu tidak pakai sepatu hitamnya, maka tidak, ya, sehingga dengan hukuman yang diberikan akhirnya dia mungkin antipati terhadap kedisiplinan yang diterapkan. Ya, tetapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Anak akan menghargai disiplin. Yang mana membenci disiplin atau menghargai disiplin? Mungkin lebih baik menghargai disiplin. Kalau hukuman ada paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan, ada reaksi, ada umpan balik, ada sebab, ada akibat. Ya, stimulus respon ya. Nah, kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi karena dia tahu, maka dia mulai berhati-hati, dia harus beradaptasi. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, dia kayak saya perlu saya melakukan ini. Tapi kalau konsekuensi, ya konsep diri yang lebih baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, pokoknya dia kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, di sini kan pasti dia berusaha untuk tidak ditahu. Ya. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini di hukuman ini dampak yang ditimbulkan. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dia hanya kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Maksudnya ya sebagai dampak dari perilakunya. Ibu dan Bapak ya, jadi ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi di Merdeka Belajar ini memang sudah diharapkan kita lebih kepada berbasis konsekuensi. Iya. Selanjutnya mungkin itu tadi pertanyaannya Bu Adi yang sedikit tentang hukuman dan konsekuensi, sudah ada gambaran, tapi ya nanti bisa diperdalam lagi. Sekarang kita ke restitusi, karena sering ini disebut ini istilah restitusi. Apa sih itu restitusi? Apa tadi itu untuk katanya membuat anak kita bisa lebih kuat karakternya dari masalah yang dialami. Apa saudaranya itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bayangkan dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi nanti sebagai tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teori dari Gosen ya, 2004, Ibu dan Bapak ya. Jadi itulah restitusi, tujuannya menguatkan karakter anak. Seperti apa? Nah, ini tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ditambah apa yang restitusi? Karena inilah level yang paling tinggi dalam menerapkan interaksi kita kepada peserta didik. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu di sini restitusi merupakan pilihan. Ya, dia merupakan pilihan, maksudnya boleh ya, boleh tidak. Kemudian tadi tidak nyaman ini untuk jangka panjang, kalau hukuman jangka pendek tidak nyaman. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Justru dengan masalahnya itu dia semakin kuat, dia bisa saja tumbuh ya dari kesadaran dalam dirinya sendiri ya, untuk mengubah karakternya menjadi dalam jangka waktu yang panjang, bahkan mungkin akan berubah secara total. Kemudian hukuman, korban itu merasa diperlakukan tidak adil, konsekuensi korban diabaikan. Tapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti, ya, korban mendapatkan ganti dari hal yang dilakukan. Mungkin karena tadi main-main, kemudian ditarik-tarik, terlepas kancing bajunya 2 atau 3. Tetapi dengan restitusi yang diterapkan oleh gurunya, ya, membuat tadi itu yang pelaku itu mau dengan rela mengganti baju temannya, karena persoalan temannya tadi hampir dia baku jotos karena terlepas kancing bajunya, takut dimarahin sama orang tuanya, jadi dia malah dia marah.
Tetapi pendekatan yang guru lakukan dengan restitusi membuat anak itu mau untuk memperbaiki kancing bajunya yang rusak. Kalau dia tidak tahu, dia berusaha tahu belajar caranya kepada orang yang tahu bagaimana memperbaiki kancing lepas. Selesai kancing lepas, selesai persoalan, korban lagi melakukan tadi itu akan punya bahwa oh ya, kita ternyata kalau sembrono apa dan sebagainya ternyata, tapi dengan begitu dia menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Akhirnya dia juga terlatih keterampilannya, akhirnya dia tahu cara menjahit kancing baju. Itu contohnya. Lalu di sini murid merasa tersakiti di hukuman, di konsekuensi murid merasa tidak nyaman, justru di restitusi murid mendapatkan penguatan. Kemudian di sini di hukuman perilaku pasif agresif meningkat, ya mungkin semakin agresif siswa kita hukum, ternyata tidak teman malah tambah berbeda melempar batu apa dan sebagainya. Tapi kalau di sini menjadi jadi. Di sini penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, tapi di sini masalah terpecahkan. Di restitusi justru masalah terpecahkan. Di hukuman ini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi memang harus ditanamkan budaya takut kepada murid. Kalau di sini sistem tidak terjalankan kalau siswa tidak dimonitoring. Kalau di sini murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Dia menjadi bertanggung jawab atas perilaku. Saya melakukan ini berarti saya harus siap tanggung jawab. Ini kan yang kita harapkan. Di sini di hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Maksudnya ya mungkin di lembaga itu saja dia. Kalau di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau di sini fokus pada pemecahan masalah dan jangka waktu yang panjang. Di hukuman peraturannya adalah kamu harus. Kalau di konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Nilai positif apa? Nilai-nilai, iya, kira-kira pendidikan dari keluarga, dari orang tua yang kamu yakini. Kira-kira kalau kita berbuat seperti ini, apa dampaknya? Ya, apakah kamu merasa ini baik menurutmu atau bagaimana? Jadi selalu itu bagian hatinya yang diserang untuk menyadari kesalahannya itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Apa ya? Minta untuk bertanya, apa yang bisa kamu lakukan? Bukan bahwa kamu harus ini, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, pertanyaan pemantik yang kita lakukan, membuat anak-anak coba berpikir sendiri, oh ya saya bisa melakukan ini, saya harus melakukan ini. Ya. Mungkin juga dengan seperti itu nanti ya, atau mungkin dengan cara tadi menggantikan ya dan sebagainya. Ya, setelah mengganggu temannya. Iya. Kemudian murid atau anak membenci peraturan kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, tapi kalau di restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Bukan hanya sekedar peraturan itu. Ya, tapi memang menghormati dirinya dan orang lain. Bukan gara-gara lampu merah karena ada polisi di situ dia berhenti. Ya, tapi karena memang lampu merahnya. Pas ditanya kenapa lampu merah kok terobos? Tidak kuliah nih Pak. Jadi gara-gara bukan karena kesadarannya harus berhenti kalau lampu merah, tapi karena tadi ada polisi di situ. Iya. Jadi hukuman katanya negatif, konsekuensi netral, tapi kalau restitusi positif. Inilah yang dimaknai dengan disiplin positif itu dan apa? Ya. Nah, ciri-ciri restitusi ya seperti ini, bukan untuk menebus kesalahan, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada tadi itu kebutuhan dasarnya. Ya, saya bebas, saya mau ini. Ya, restitusi mencari kebutuhan adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Ya, bukan masalah, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Justru semakin menguatkan, bukan menjauhkan. Ya, kadang kalau mungkin hukuman tergerak membuat dia semakin jauh, semakin merasa mungkin betul. Tapi ini justru kita harapkan dia semakin mendekat dengan kita.
Itu tadi restitusi, selanjutnya keyakinan kelas Ibu dan Bapak ya. Jadi ya nanti kita sambil diskusi saja. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk kita antar menjadi suatu keyakinan kelas. Ya, jadi dalam kurikulum Merdeka Belajar memang sudah seharusnya kita di kelas-kelas itu kita sudah ada daftar keyakinan kelas di situ. Dengan daftar keyakinan kelas itu ini menjadi kurang lebih seperti kesepakatan. Ini akan menjadi panduan guru dan murid selama 1 semester atau tahun ajaran untuk melangsungkan proses pembelajaran. Manakala ada melenceng dari itu, kita tinggal mengingatkan anak-anak kita, lihat nak, coba baca keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Poin mana kamu kira-kira yang tidak sesuai dengan itu, yang melanggar? Oh, poin ini Pak. Ya, kamu kira-kira melakukan itu, ya apakah baik menurut kamu atau tidak Pak? Jadi bagaimana cara kamu supaya hal ini tidak terulang? Ya, saya akan melakukan ini Pak. Saya akan coba. Ya, seperti itu ya. Ya, karena sudah ada tadi, kita sudah buat keyakinan kelas bahwa kelas bersih dan nyaman, berarti dia melanggar itu. Ya, kalau kita melanggar ini, iya Pak. Ya, jadi bukan tadi dengan dihukum, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan begitu saja. Oh iya Pak, ya saya ini tidak baik. Apa dampaknya? Pasti kotor, pasti kelas menjadi tidak nyaman. Apa yang kamu lakukan nak? Saya akan buang di tempatnya Pak. Iya, restitusinya ya. Jadi memang dipanggil siswa itu, dipanggil khusus. Karena kan juga tidak mungkin semua siswa akan berulang seperti itu, hanya 1-2 ini. Itulah yang dipanggil dan kita terapkan segitiga restitusi. Saya lanjut Ibu dan Bapak untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke dalam diri keyakinan. Ini lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Inilah tahapannya Ibu Bapak ya. Mungkin selama ini yang kita terapkan justru peraturan kelas, harus membuat sampel di tempatnya, harus masuk tepat waktu, harus dilarang. Itu namanya peraturan kelas. Nah, yang kita harapkan adalah suatu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Tapi memang awalnya dari peraturan kelas. Ya, nanti kita lihat apa bedanya. Selanjutnya, lingkungan akan menciptakan lingkungan positif dari keyakinan kelas yang membuat lingkungan positif di kelas kita, di sekolah kita, dan juga akhirnya itu akan menjadi suatu budaya positif di sekolah. Bagaimana penerapannya? Ini coba kita lihat yang mana merupakan keyakinan kelas, yang mana kesepakatan kelas. Ya, coba dilihat. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib, kesepakatan kelas itu. Kalau di sampingnya ini adalah keyakinan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi nilai-nilai kebijakan universal, saling menyayangi. Kami murid semangat belajar. Ya, jadi manakala ada yang mungkin terlambat tepat waktu dan sebagainya, kami murid peduli dengan teman-teman. Ya, jadi kalau ada mungkin yang cobi-cobi temannya atau tarik kursinya temannya atau dorong temannya, berarti kamu tidak peduli. Ada poin keyakinan kelas yang kamu langgar ya? Iya, poin yang mana? Poin yang ketiga Pak. Kira-kira baguskah itu nak? Tidak. Jadi, ya. Jadi bagaimana ke depannya supaya tidak terulang? Saya akan lebih hati-hati kalau olahraga, saya tidak akan saling dorong-mendorong. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Atau kalau yang saya lakukan sih di kelas 7 ya, kelas 1 juga yang menghargai waktu, menghargai orang lain, aktif dalam pembelajaran, kelas bersih dan nyaman. Bahkan saya ada poin keyakinan penggunaan HP di kelas atas izin guru. Ya, penggunaan HP di kelas. Karena pernah kita terapkan dilarang bawa HP, tapi nyatanya anak-anak tetap sembunyi-sembunyi membawa HP. Ya, hampir. Dan ya, sehingga karena masih membawa HP juga, jadi saya buat keyakinan bahwa penggunaan HP di kelas dengan izin guru. Jadi kalau ada yang menggunakan HP saat belajar, saya tidak izinkan.
langsung saya tindaki saat itu bahwa kalau telah melanggar poin-poin ini. Nah, jadi apa dampaknya, apa yang harus kamu lakukan supaya kedepannya tidak terulang. Kurang lebih seperti itu, ya Ibu dan Bapak. Ini tentang tabel T dan Y tampak seperti itu. Saya lanjut saja Ibu Bapak ini, ya karena ini hanya teoritis, datang tepat waktu sering terlambat. Saya ke sini, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya ya. Ini peraturan, ini biasanya kan di kelas seperti itu karena ada arah buku kita. Jadi kita membuat peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran dan sebagainya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini poin peraturan ini kita bisa dorong, ajak anak kita terlibat untuk mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Ya, ini kita bisa. Tapi melibatkan murid. Nah, kira-kira kalau selalu kembalikan ke buku ke tempatnya seperti apa? Nilai apa di situ? Oh, berarti bertanggung jawab. Jadi kami siswa bertanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, kayak nilai positifnya apa? Nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain. Kalau harus hadir ya 15 menit sebelum ya menghormati dan berkomitmen. Keselamatan, menghargai orang lain, dilarang melakukan kekerasan ya. Nah, itu yang cobi-cobi temannya, itu yang biasa bully temannya. Nah, ini kita sudah sepakati. Kita sudah sepakati keyakinan kelas menghormati orang lain. Ya. Nah, cobi-cobi orang tua ya, biar berarti memang nilai ini yang tidak muncul, menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Ya. Jadi yang bisa disampaikan salah satunya adalah kalau kamu di posisi itu kira-kira bagaimana, senang atau tidak? Tidak kok, tidak, dia lupa dan sebagainya. Kenyataannya saya sudah sampaikan berulang kali sama anak begitu. Ambil contoh di dirimu sendiri, kalau kau yang misalnya kau posisikan dirimu sebagai orang tua dan anakku sudah sekolah, anakku di sekolah cobi-cobi temannya nama orang tuanya, bagaimana rasanya? Tapi konsekuensinya itu tidak ada, Pak. Konsekuensinya perubahannya tetap tidak ada, Pak, seperti itu. Besoknya masih begitu lagi. Ya. Sudah berubah. Ya. Misalnya namanya Aisyah, Ya. Ya. kenapa kamu sering namanya? Ya. Berarti mungkin karena kita belum menerapkan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi itu tidak hanya 1 kali 2 ngomong, tetapi ada tahapannya, ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, kemudian menguatkan keyakinan. Mestinya itu yang diterapkan. Ya, mestinya itu yang diterapkan. Saya lanjut. Nanti kita lihat bagaimana itu segitiga restitusi prakteknya. Ini kebutuhan dasar manusia, Ibu Bapak ya. Kasih sayang, penguasaan kesenangan, kebebasan, ini memang sudah bertahan hidup. Inilah yang mendasari 1000 macam karakter tingkah laku anak kita, karena memang persoalan kebutuhan dasar ini. Kalau ada ekspresi, ada perilaku yang mereka lakukan, mungkin salah satunya ini ada hal yang tidak terpenuhi di sini. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi. Dengan begitu itu menjadi pintu masuk bagi kita untuk menerapkan itu segitiga restitusi. 5 posisi kontrol, ini tadi penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer, ya, guru berbuat, ya. Nanti ini bisa Bapak Ibu pertanyaan, siapa yang mengatakan? Ini saya ke sini, ya langsung ke segitiga restitusi ini yang sangat penting di antara modul di budaya positif ini. Inilah yang menjadi puncak, inilah yang menjadi hal prinsip utama dalam menangani karakter peserta didik kita kalau menurut teori dosen ini, Ibu Bapak ya. Yang pertama yaitu ketika anak kita melakukan pelanggaran, pertama kita
menstabilkan identitasnya dulu. Kita stabilkan identitasnya. Kan misalnya dia sudah melakukan pelanggaran, ya pasti kalau kita hadapi, kita panggil, itu sudah ada rasa takut kan, rasa atau sangat rasa marah kan, karena dia dibuat marah oleh temannya ya, atau merasa bersalah dan sebagainya. Tapi kita mau tahu kan apa yang membuat dia melakukan itu, ya. Kita perlu tahu apa yang membuat orang. Untuk dia bisa bercerita, kita harus stabilkan dulu identitasnya. Stabilkan identitasnya bahwa ya setiap orang pasti melakukan kesalahan. Saya tidak mau tahu tentang siapa salah dan berarti, tapi saya mau supaya ini terpecahkan masalahnya, seperti itu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, kamu kemarin ada yang melakukan ini. Setelah kita lakukan menstabilkan identitasnya, kemudian kita validasi apa kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, kamu tentu punya alasan. Pasti dia akan bercerita, ya. Pasti dia akan bercerita bahwa saya misalnya memakai sepatu hitam itu kan tadi buru-buru dan sebagainya, tidak sempat ya, dan sebagainya. Kemudian kita menanyakan keyakinan, ya. Kira-kira apakah ya kalau seperti ini nak kamu beda dari teman-temanmu, apakah bagus dilihat dan sebagainya? Tidak Pak, saya kamu sudah tahu ya apa tadi kesalahanmu? Ya Pak, saya melanggar ini dan sebagainya. Kemudian kita menanyakan keyakinan, ya poin mana dari keyakinan kelas ini yang kamu langgar nak, yang sudah kita terapkan, yang kita memang sudah tempel di dinding ya Ibu dan Bapak. Oh ya Pak, saya melanggar ini, tidak bertanggung jawab atau tidak disiplin, ya. Kira-kira bagaimana apa yang kamu lakukan supaya ini tidak terulang dan sebagainya. Ya, mungkin malam hari saya sudah harus menyiapkan peralatan sekolah saya sudah harus siapkan sepatu saya dan sebagainya. Jadi saya tinggal pakai dan ambil dan sebagainya. Ini satu contoh saja Ibu dan Bapak ya. Ya, kami ingin menjadi orang seperti itu. Dan di berbagai macam kasus, anak-anak kita berkelahi, anak-anak kita bertengkar atau terlibat bullying, anak-anak kita ya mungkin juga ada faktor komunikasinya ya, kata-kata yang tidak sopan dan sebagainya, apakah kepada dirinya orang lain atau juga kepada gurunya dan sebagainya. Ini bisa semua bisa diterapkan. Tetapi itu tadi memang kita sudah harus membangun keyakinan kelas dulu di awal, ya, membangun keyakinan kelas di awal. Nah, untuk menstabilkan identitas Ibu dan Bapak, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak, ya ini contohnya ya. Kemudian untuk memvalidasi kebutuhan, guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya melakukan ya. Ini contoh-contoh dialog-dialognya, ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Menanyakan keyakinan ini ya Ibu dan Bapak, ya, menanyakan keyakinan. Kelas yang ideal seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika ya? Ini bisa dilakukan intervensi 30 detik. Ini nanti materinya saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu untuk pemakaian internal di kita, karena di pendidikan guru penggerak ini tidak boleh di-share sebenarnya, tapi ya demi untuk kualitas belajar kita ya. Ya. Refleksi ini tidak perlu. Nah, saya akan coba lihatkan kepada Ibu Bapak contoh analisis kasus dulu ya. Inilah yang tadi banyak ditanyakan oleh kita semua tentang contoh analisis kasus ya, seperti apa kasus-kasus yang ada dan seperti apa pola penyelesaiannya. Mudah-mudahan jaringan bersahabat ya. Saya coba buka tautannya. Makasih yang kami kabar. Kami ya hukum bendung bendahara apakah ya tapi ya
Ini contoh segitiga rekonstruksi dan contoh penerapannya ya Ibu Bapak. Ya, ini tadi teorinya posisi kontrol, ini juga nanti saya share. Kita langsung ke kasus 2. Kita coba dari sisi ini, nanti kita bisa diskusi di sini. Sabrina hari itu baru terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Oh, ini yang terkait dengan sepatu hitam tadi ya. Biarlah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah tidak bisa mengenakan warna sesuai peraturan. Sabrina minta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Nah, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak terdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Kita coba analisis. Dalam kasus di atas, sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah sebagai apa? Penghukum atau apa bahasa penghukum. Terlihat tegas dalam kalimatnya. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan, ya seperti itu. Jika Bapak Lukman mengambil posisi manajer, ini manajer ini yang diharapkan Ibu Bapak ya, bukan penghukum seperti tadi. Apa yang akan dikatakannya? Maka pertanyaan seperti apa yang diajukan Sabrina? Ini contoh pertanyaannya Ibu dan Bapak ya. Dalam peraturan penggunaan sepatu ya. Ini ya. Nah, ini Sabrina, kenapa warna sepatu kamu coklat seperti itu? Apakah kamu sengaja atau tidak tahu peraturan sekolah seharusnya memakai sepatu warna apa? Terburu-buru, mengapa bangunnya bisa kesiangan? Apa yang kamu lakukan di malam hari sehingga kesiangan? Mengapa bisa salah memilih sepatu? Apa yang akan kamu lakukan agar hal ini tidak terulang lagi di kemudian hari? Ya, nah itu mestinya yang menjadi pertanyaan-pertanyaan Pak Lukman kepada Sabrina. Ya, apa yang akan kamu lakukan agar hal ini tidak terulang lagi? Langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus di atas yang langsung menghukum Sabrina tanpa langkah-langkah sebagaimana segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas anak. Karena kesalahan tersebut bisa terjadi pada siapapun, anak tidak diberikan kesempatan untuk mencari solusi atas kesalahannya. Nah, Pak Lukman tidak menerima kesalahan sehingga langkah tersebut harusnya dihindari karena memunculkan sikap dendam dan menimbulkan ketidaksesukaan terhadap personal Bapak Lukman. Jadi ini akhirnya membuat kadang secara personal siswa kita katanya tidak menyukai kita. Padahal tujuan kita agar dia bisa belajar dari kesalahannya tersebut. Di kasus 3 silakan dibaca sendiri Bu dan Bapak ya. Ya silakan. Nah, ini agak besar. Nah, Adil, apa kabarnya? Baik, Pak. Ya. Kamu tahu nak kenapa Bapak panggil? Melanggar, Pak. Melanggar. Pelanggaranmu apa sih, Nak Adil? Tidur, Pak. Tidur saat Pelajaran, Pak. saat pelajaran. Ya. Nah, kok bisa tertidur saat belajar, Nak Adil? Karena mengantuk. Apa sih yang membuatmu mengantuk? Begadang, Pak. Begadang. Memangnya begadangnya kamu lakukan apa? Kenapa sampai begadang? Pak,
Pak kerja tugas tidak lupa karena banyak tugas menumpuk Pak. Seru-seruan. Kerja tugas Pak menumpuk tugas Pak, jadi kerja tugas lupa baru sempat main Pak jam-jam terakhir Pak. Setelah kerja tugas tidak langsung tidur, Iya Pak. tapi Main game sebentar. main game lagi ya, main game. Nah Adil, ya tentang main game sebenarnya juga itu Bapak juga sebenarnya suka main game. Bahkan suatu saat nanti kita bisa mabar ya. Tetapi Bapak kalau main game, main gawai itu coba mengingat waktu, karena Bapak harus bangun subuh-subuh, kemudian pagi-pagi berangkat ke sekolah. Jadi Bapak itu mengingat waktu kalau main game. Nah, kira-kira apakah hal itu menurutmu baik kalau tertidur di kelas? Tidak baik, karena Pak tidak mendengarkan pelajaran yang disampaikan Pak. iya, karena kamu tidak mengikuti pelajaran yang harusnya kamu ikuti ya. Iya. Nah, kira-kira apakah kamu sudah tahu nak bahwa yang kamu lakukan itu melanggar poin keyakinan kelas kita yang kita sudah sepakati? Melanggar. Kira-kira poin mana itu nak? Ya, poin tentang aktif dalam belajar ya kan. Jadi kamu tahu bahwa itu tidak baik, itu melanggar poin kesepakatan kelas yang kita telah sepakati. Nah, kira-kira bagaimana nih ke depannya? Nah, Adil, agar tidak terjadi hal seperti itu lagi. Ya, tidak akan mengulangi, tidak akan begadang, apalagi karena main game seperti itu ya. Sekarang bisa tersenyum nak ya. Ya sudah berjanji seperti itu, tidak akan mengulangi dan mencoba menghargai waktu ya. Dengan sebaik mungkin ada waktu bermain, ada waktu istirahat, dan ada waktu untuk belajar. Oke, terima kasih Nah Adil atas waktunya ya, baik-baik ya. Oke, demikian praktik segitiga restitusi bersama siswa Adil hari ini. Muhammad Abdul Alif, baik ya. Tahu kenapa Bapak panggil nak? Ya, karena merusak buku pelajaran. Loh, kok bisa sampai rusak buku pelajarannya, Nak Alif? Saya pergi kerja kelompok dan pas saya kembali hujan deras, tapi saya masih melanjutkan perjalanan sampai buku saya pun ikut basah dan akhirnya rusak. Ikut basah dan akhirnya rusak ya. Nah, sehingga Nak Alif itu tidak bisa menggunakan bukunya kembali ya. Nah, kira-kira karena seperti itu Nak Alif, apakah merasa bahwa hal itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Lalu kira-kira poin keyakinan kelas yang mana yang Nak Alif langgar? Itu tidak menghargai barang orang lain, iya, sehingga akhirnya rusaklah. Jadi kira-kira bagaimana ini kedepannya agar hal itu tidak terulang kembali? Aku harus menjaganya dengan baik dan tidak akan menggunakannya ikut bermain. Ya, akan menjaganya dengan baik dan tidak akan menggunakannya kembali ya. Memang kita bisa saja memang lupa ya saat itu, jadi harus diingat dengan baik-baik. Jadi Nakku Alif kedepannya akan lebih baik lagi nak ya. Oke, senyum dong. Ya, mari nak. Ya, selamat ya.